Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teknik Pemahaman Individu Non-Tes. Nah, pada dasarnya, pemahaman individu adalah aktivitas seseorang untuk memahami orang lain. Pemahaman individu adalah cara untuk mempelajari masalah-masalah individu atau kelompok. Nah, pada pemahaman ini membantu mengembangkan kemampuan atau memecahkan masalah yang muncul. Nah, teknik ini penting dalam konteks bimbingan dan konseling. Karena melalui bimbingan dan konseling, mereka dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang masalah dan latar belakang mereka, serta mendapatkan dukungan yang sesuai dengan harapan dan potensi mereka. Nah, pada pemahaman individu ini kita dapat memahami masalah-masalah individu atau kelompok. Yang kedua, konselor menggunakan observasi dan wawancara untuk mengatasi masalah dalam setiap individu. Yang ketiga, pemahaman individu ini membantu mengembangkan kemampuan atau memecahkan masalah yang muncul. Selanjutnya yaitu tujuan individu. Nah, pada tujuan individu ini kita mampu menerima segala keadaan individu, baik dari sisi kelebihan maupun kekurangannya. Selanjutnya, mampu memberikan bantuan seperti yang dikehendaki oleh individu atau siswa. Yang terakhir yaitu terhindar dari gangguan komunikasi. Selanjutnya yaitu teknik pemahaman individu. Nah, dalam teknik-teknik pemahaman individu dapat diklarifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Di sini kita akan membahas teknik non-tes. Nah, pada teknik pemahaman individu non-tes adalah teknik tanpa menggunakan tes atau eksperimen. Nah, pada teknik non-tes ini biasanya mengukur hasil belajar yang beriringan dengan soft skill yang khususnya apa yang siswa lakukan dan pahami. Selanjutnya kita membahas tentang alat-alat individu non-tes. Nah, di sini yang pertama yaitu wawancara dan kuesioner yang digunakan untuk menilai aspek kognitif seperti keinginan dan aspirasi. Yang kedua yaitu skala. Nah, di sini skala dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama skala penilaian dan yang kedua skala sikap yang digunakan untuk menangkap kedua aspek. Seperti aspek afektif itu skala sikap dan aspek kognitif itu seperti skala penilaian. Yang ketiga yaitu observasi yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang perilaku individu atau jalannya aktivitas tertentu. Yang keempat yaitu studi kasus. Nah, biasanya pada studi kasus ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang kasus-kasus individual. Yang kelima yaitu sosiometri yang digunakan untuk menilai aspek perilaku individu atau sosial. Yang keenam yaitu catatan kumulatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang detail, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yakni metode-metode teknik pemahaman individu non-tes. Nah, di sini metode-metode teknik pemahaman individu non-tes terdapat 9 metode teknik pemahaman individu non-tes yang digunakan. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada angket atau kuesioner, yang keempat ada sosiometri, yang kelima ada inventory, yang keenam ada autobiografi, yang ketujuh ada catatan anekdot, yang kedelapan ada studi dokumenter, yang terakhir yakni studi kasus. Nah, untuk teknik yang pertama yakni observasi.
Observasi merupakan teknik pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan memantau melalui panca indera, dan sifatnya ini sistematis atau terstruktur dan menginterpretasikan hasil-hasilnya untuk memahami apa yang telah diteliti oleh pengamat. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pengamat atau observer dalam observasi ialah yang pertama, mencatat hanya apa yang benar-benar terjadi dan tidak tercampur dengan berbagai komentar atau penafsirannya sendiri terhadap perilaku siswa yang diamati, dan juga dihindarkan dari prasangka pada diri pengamat dan terhadap subjek yang diamati. Dalam teknik observasi ini terdapat 5 fungsi dalam teknik observasi. Yang pertama, sebagai verifikasi kebenaran dari apa yang telah dikatakan konselor. Yang kedua, untuk memperoleh gambaran tentang pengetahuan dan pemahaman diri dalam diri konselor. Yang ketiga, mendukung dan melengkapi materi yang diperoleh melalui wawancara tersebut. Yang keempat, sebagai keperluan penilaian awal. Yang terakhir yakni evaluasi minat, sikap, dan nilai siswa. Dalam teknik observasi ini terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya yakni observasi ini cocok untuk mengamati perilaku siswa dan guru saat melakukan kegiatan. Pengertian ini sesuai dengan pengertian observasi, yakni sebagai metode pengamatan dengan beragam fenomena yang telah terjadi. Untuk kekurangannya, pada pelaksanaan pengamatan seringkali terganggu oleh cuaca yang menimbulkan kesan kurang maksimal. Kadang hujan, panas sebagai penghalang untuk pengamat. Untuk yang kedua, masalah pribadi yang seringkali sulit untuk diamati. Kemudian pengamat seringkali merasa bosan jika yang diamati tersebut memakan waktu yang cukup lama. Untuk teknik yang kedua yakni teknik wawancara. Wawancara di sini adalah teknik untuk memahami secara verbal orang-orang yang bertemu langsung dengan sumber informasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data pribadi dengan tujuan untuk mengenali siswa dan individu di lingkungan sekolah tersebut. Selama wawancara, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan secara lisan yang diajukan oleh guru atau pewawancara. Selanjutnya yakni terdapat tujuan wawancara. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi langsung guna menjelaskan suatu kasus dan situasi tertentu. Kemudian yang kedua, untuk melengkapi penelitian ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar bisa mempengaruhi kondisi orang tertentu. Terdapat 2 jenis wawancara. Yang pertama, wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang senantiasa dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman wawancara. Nah, dalam hal ini responden hanya menyeleksi jawaban yang telah diberikan pada saat menjawab pertanyaan. Nah, untuk wawancara tidak terpimpin, yakni wawancara tidak terpimpin itu biasa dikenal dengan wawancara sederhana atau wawancara bebas, di mana responden memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan dalam teknik wawancara ini. Untuk kelebihan yang pertama, jika ada pertanyaan yang kurang jelas akan dijelaskan secara detail oleh pewawancara agar memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan. Untuk yang kedua, bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan situasi responden. Kemudian yang ketiga, dengan adanya face to face diharapkan terjalinnya persaudaraan yang baik, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil wawancara tersebut. Kemudian terdapat kekurangan, yakni kekurangannya dalam hal efisien dalam hal waktu dan juga tenaga. Kemudian kesalahan penafsiran jawaban. Dalam hal ini masih bisa berhasil, tetapi tergantung pada kecerdasan pewawancara tadi. Untuk teknik yang ketiga yakni teknik angket atau kuesioner. Angket merupakan teknik pengumpulan data di mana responden diberikan pertanyaan tertulis. Ada beberapa hal yang wajib dicermati dalam penulisannya.
Yang pertama, isi dan tujuannya harus jelas. Kemudian bahasanya itu mudah dimengerti. Kemudian panjang pertanyaan maksimal 30 pertanyaan. Kemudian urutan pertanyaan itu dimulai dari yang mudah terlebih dahulu. Kemudian terdapat tujuan angket. Yang pertama yakni mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari siswa saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, membimbing siswa untuk belajar secara efektif sampai tingkat pengetahuan tertentu. Kemudian yang ketiga, untuk mendorong siswa untuk belajar lebih kreatif. Kemudian yang keempat, membantu siswa atau anak-anak dalam mengatasi kesulitan dalam belajar. Kemudian yang terakhir yakni mengidentifikasi kesulitan siswa dalam belajar matematika. Kemudian dalam teknik ini terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Dalam hal kelebihan, yang pertama, teknik ini lebih efisien dalam hal pembiayaan dan jumlah responden. Kemudian yang kedua, dapat menerangkan data yang memerlukan pemikiran dan perkembangan untuk penelitian tersebut. Yang ketiga, yakni data yang terkumpul mudah dianalisis karena pertanyaan yang diajukan sama. Kemudian untuk kekurangan dalam teknik ini yakni yang pertama, jika petunjuk pengisiannya tidak jelas, maka tidak akan bisa menangkap data aslinya. Kemudian yang kedua, tidak dijamin pasti bahwa pengisian angket dilakukan oleh responden yang sebenarnya bisa saja dilakukan oleh orang lain yang bukan responden aslinya. Teknik yang keempat yakni teknik sosiometri. Teknik ini yakni suatu teknik untuk memahami individu, khususnya untuk memperoleh informasi tentang pola struktur hubungan antara individu dalam suatu kelompok. Kemudian teknik yang kelima yakni teknik inventory. Teknik ini merupakan cara responden untuk mengidentifikasi individu dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab atau dipilih, kemudian tergantung pada situasi tersebut. Kemudian jawaban responden ini ditafsirkan oleh pengumpul data mengenai keadaan responden dan responden tersebut memahami keadaannya sendiri. Kemudian terdapat tujuan dari teknik inventory, yaitu mengumpulkan data dan informasi untuk mengidentifikasi perilaku siswa yang sesuai, kemudian dijadikan satu melalui metode inventory ini. Untuk teknik yang keenam yaitu teknik autobiografi. Teknik ini merupakan esai yang ditulis oleh seseorang siswa tentang kehidupannya selama ini. Melalui esai jenis ini, bimbingan atau konselor ini mendapat gambaran tentang peristiwa penting dalam kehidupan siswa tersebut. Biografi ini ditulis oleh individu atau siswa selama setahun sekali setelah masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian bagi siswa yang baru itu minimal 2-3 minggu. Terdapat manfaat dalam teknik autobiografi. Yang pertama, memahami aspek-aspek yang meliputi pemikiran, perasaan, perilaku, atau keadaan emosional. Kemudian yang kedua, memahami informasi dan tingkat pendidikan, pengalaman, minat, dan tujuan yang dicapai atau aspirasinya. Kemudian yang ketiga, sebagai pembanding hasil pembacaan data yang diperoleh dengan instrumen lain. Untuk teknik selanjutnya yaitu teknik catatan anekdot. Teknik ini merupakan deskripsi atau catatan peristiwa yang terjadi dalam situasi aslinya. Peristiwa ini menitik beratkan pada siswa yang memediasi guru agar dapat menggambarkan perilaku siswa tersebut. Untuk teknik ini membutuhkan koordinasi dan kerelaan guru, yaitu membutuhkan perhatian dan banyak waktu, dan juga mengharuskan guru untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Teknik yang kedelapan yaitu studi dokumenter. Metode dokumenter merupakan metode pelengkap dari penerapan metode observasi dan wawancara. Namun
penting untuk dicatat bahwa tidak semua dokumen dapat diandalkan. Misalnya, banyak gambar yang dibuat untuk tujuan tertentu karena gambar tersebut tidak mencerminkan situasi aslinya. Teknik yang terakhir yaitu studi kasus. Studi kasus ini merupakan studi yang mendalam tentang situasi dan perkembangan dari setiap siswa atau individu untuk membantu mereka dalam mencapai penyesuaian diri yang lebih baik. Misalnya siswa yang sangat pandai, ada juga yang sangat malas dan mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian teknik ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Seperti halnya alat evaluasi yang lain, teknik yang lain, studi kasus ini mempunyai kelebihan yang pertama, dapat mempelajari seseorang secara mendalam dan komprehensif, sehingga karakternya dalam setiap individu itu dapat diketahui sedetail-detailnya. Sedangkan untuk sisi kelemahannya, studi kasus ini hasilnya sendiri itu tidak dapat digeneralisasikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.